Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika, NIM ES 11200047 dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Iksan Sidendang Rapang. Adapun 3 soal yang akan dibahas. Yang pertama, perbedaan studi kelayakan bisnis dan bisnis plan. 2. Hambatan pada bisnis plan. 3. Solusi dari hambatan bisnis plan. Pertama, perbedaan studi kelayakan bisnis dan bisnis plan. Studi kelayakan bisnis adalah studi untuk mengukur kelayakan suatu proyek bisnis. Dapat pula mengidentifikasi potensi masalah dalam bisnis agar usaha yang akan dijalankan dapat bertahan lama dan jauh dari sebuah kerugian. Studi ini tidak hanya mengidentifikasi potensi masalah, melainkan juga solusi dari masalah tersebut. Sedangkan bisnis plan adalah salah satu hal penting untuk Anda pahami. Rancangan ini akan berisi penjelasan mengenai jenis bisnis, strategi, serta tujuan yang ingin dicapai. Bisnis plan juga menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan utama para investor. Rencana bisnis atau bisnis plan adalah suatu dokumen tertulis dibuat untuk memproyeksikan keseluruhan informasi mengenai bisnis yang dijalankan. Dalam sebuah bisnis plan biasanya berisi strategi, pemasaran, dan penjualan bisnis secara detail, income dan outcome dari bisnis tersebut, kondisi keuangan, dan informasi lainnya. Jadi, perbedaannya yaitu studi kelayakan bisnis adalah studi yang dilakukan untuk menguji apakah bisnis yang akan dijalankan layak atau tidak. Sedangkan rencana bisnis atau bisnis plan adalah rencana yang akan dilakukan dalam melaksanakan bisnis setelah bisnis itu dianggap sudah layak dari studi kelayakan bisnis. Dan dapat juga dipahami bahwa rencana bisnis atau studi kelayakan bisnis adalah dua hal yang berbeda dan tidak bisa saling menggantikan. 2. Hambatan pada bisnis plan. Kesalahan yang sering terjadi saat membangun sebuah bisnis adalah belum adanya bisnis plan yang jelas, sehingga bisnis tidak memiliki peta perjalanan yang mengarahkan pada realisasi bisnis. Bahkan, bisnis plan bisa dibilang menjadi modal utama dalam menjalankan bisnis bagi para pelaku usaha. Bisnis plan yang baik itu dapat dijalankan dan berhasil. Bisnis plan juga memerlukan perhitungan yang matang dan riset yang matang agar bisnis yang direncanakan dapat dijalankan. Namun, sebagian calon pebisnis masih membuat bisnis plan yang serampangan dan tidak tersusun dengan baik, sehingga bisnis yang direncanakan sulit untuk terrealisasi. Selanjutnya, ada pun beberapa hambatan pada bisnis plan. Yang pertama, bisnis plan tidak ditulis. Yang kedua, kurangnya riset pasar. Dan yang ketiga, segmentasi target asal-asalan. Keempat, ide boleh kreatif tapi juga harus realistis. Kelima, rendahnya analisis persaingan. Keenam, terlalu optimis. Ketujuh, tidak membuat bisnis model kanvas. 8. Mengabaikan branding. 9. Tidak melampirkan dokumen pendukung. Dan yang terakhir atau yang ke-10, perencanaan keuangan yang tidak realistis. 3. Solusi dari hambatan bisnis plan. Yang pertama, meminta pendapat dari klien. Pendapat dari klien atau pelanggan bisa sangat mempengaruhi kemajuan bisnis Anda. Kedua, buat aktual bisnis plan. Tidak pandang skala bisnis Anda, bisnis plan adalah komponen penting untuk mengukur proses bisnis yang sedang Anda jalankan. 3. Daftar dan ikuti kelas bisnis. Jangan pikir bahwa Anda adalah orang yang paling kompeten di bisnis Anda. Ingat, di atas langit masih ada langit. Adapun solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi atau menghindari kesalahan-kesalahan tersebut tentunya dimulai dengan menuliskan bisnis plan yang kita buat dengan memperhatikan
menjadikan hal-hal yang bisa menghambat kegiatan usaha kita. Contohnya, seperti membuat analisis SWOT, sehingga kita bisa mengetahui apa-apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh usaha kita. Sekian dari presentasi saya. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.